Adipati Sampati Katanjalian Diwarang Ayacata Sandidasata Paraja Kajatika Tesetudamang Anukampimang Pajang. Namo Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Yang kinci samudaya dhammang sabantang nirodha dhammanti. Kepada sangga yang saya muliakan, kepada Samanera, ada Meci juga, kepada pengurus Wihara Buddha Masuka, juga kepada ibu bapak, saudara-saudari Dhamma, upasaka, upasika yang berbahagia. Selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma, malam hari ini kita datang berkumpul di tempat ini dalam satu kesempatan yang sangat istimewa ya. Kita hari ini sedang memperingati satu hari raya agama Buddha di antara 4 hari raya. Ini adalah hari raya Asada. Jadi kita punya 4 hari raya ya. Kalau kita bisa urutkan dari awal tahun itu pada bulan Februari biasa kita bertemu hari Maga. Nanti di bulan 5 biasanya kita ketemu Waisak ya. Nanti 2 bulan kemudian bulan Juli Agustus ketemu Asada, dan terakhir nanti di Oktober November kita akan ketemu Katina. Jadi selama 1 tahun kita memperingati 4 hari besar di dalam agama Buddha ya, hari Buddhis. Hari ini kita semua berkumpul untuk memperingati hari Asada. Hari Asada ini hari yang sungguh istimewa ya, karena pada momen Asada Dhamma ajaran Buddha itu pertama kali dibabarkan, yang dikenal dengan nama Dhammacakkappavattana Sutta. Jadi hari Asada juga dikenal sebagai hari Dhamma ya, karena pada momen Asada sutta yang pertama atau ajaran Buddha yang pertama, Dhammacakkappavattana Sutta, itu dibabarkan. Jadi hari Asada dikenal juga sebagai hari Dhamma. Sedangkan Waisak itu dikenal hari Buddha ya. Magga Puja dikenal juga sebagai hari Sangga. Jadi ada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Hari ini kita memperingati hari Dhamma.
ya, Asada Puja. Ya, momen Asada Puja ini ya tahun ini kita peringati tahun 2567 tahun ya. Jadi tapi eh, kalau kita eh, itu 2567 itu dihitung dari Buddha Parinibbana atau Buddha meninggal. Tapi momen Asada ini terjadi di tahun pertama kehidupan Buddha. Ya, di tahun jadi Sang Buddha itu eh, mencapai pencerahan pada usia 35 tahun. Setelah itu ya beliau mengajarkan Dhamma ya selama 45 tahun dan meninggal pada usia 80 tahun. Jadi setelah 80 tahun meninggal, jadi sejak itu kalender Buddhis mulai dihitung ya setelah Buddha meninggal. Jadi kalau kita memperingati Asada, peristiwa itu, kejadian itu terjadi, kita harus tambahkan 45 tahun sejak 2567. Jadi tepatnya peristiwa Asada ini terjadi pada 2612 tahun yang lalu ya. Jadi sudah lama, tapi setiap tahun kita masih memperingati karena ini mempunyai makna yang sangat penting ya. 2612 tahun yang lalu peristiwa ini terjadi di Benares ya, di India sana. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu ada yang pernah pergi ke India ya. Nah, di situ di tempat itu ada stupa ya. Stupa Dhammacakka namanya. Nah, di tempat itulah ya peristiwa Asada ini terjadi ya pada purnama di bulan Asada. Ya, tahun ini tanggal 1 Agustus purnama tepat ya. Jadi beberapa hari yang lalu. Ya, momen Asada itu terjadi pada purnama di bulan Asada 2612 tahun yang lalu di Benares ya, di Isipatana itu di di Taman Rusa ya. Peristiwa pada pas purnama di bulan Asada ya, saat itu ya Sang Buddha membabarkan satu khotbah yang sangat-sangat terkenal yang namanya Dhammacakkappavattana Sutta. Tadi kita sudah mendengar ya lagu Asada dinyanyikan begitu merdu ya, Dhammacakkappavattana Sutta dibabarkan untuk pertama kali sehingga Dhamma sejak saat itu dikenal ya, diputar oleh Sang Bhagawa ya, Sang Buddha guru kita untuk pertama kalinya dan terus berputar ya hingga akhirnya akhir hayat beliau ya, selama 45 tahun Sang Buddha mengajarkan Dhamma yang dimulai dengan Dhammacakkappavattana Sutta sehingga ya hari Asada dikenal sebagai hari Dhamma. Seperti itu. Nah, peristiwa yang sudah sangat lama tetapi kita akan terus memperingatinya setiap tahun. Ya, kita datang kemari ya bersama-sama kita mengenang kebajikan dari Sang Buddha ya, Sang Buddha guru kita. Ya, kita membawa, kadang-kadang kita bisa membawa persembahan untuk melakukan puja pada mengenang kebajikan Sang Buddha karena telah mengajarkan Dhamma untuk kita. Dhamma ini sesuatu yang berarti di dalam hidup kita. Jadi itulah kira-kira sedikit background Asada ya. Jadi cerita Asada ini itu bermula ketika Sang Buddha baru saja mencapai pencerahan sempurna ya pada usia 35 tahun di Buddha Gaya atau di Bodh Gaya ya. Ya, setelah waktu itu juga pas purnama, tapi bukan di bulan Asada, tapi bulan Waisak. Nah, bulan Waisak itu kalau di penanggalan Buddhis itu bulan 2 ya. Sedangkan Asada itu 2 bulan kemudian, jadi bulan 4 ya. Jadi pada Waisak setelah Sang Buddha baru saja mencapai pencerahan ya, pencerahan sempurna di bawah pohon Bodhi. Ya, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak apa yang disebut pencerahan? Ya, pencerahan, dikatakan pencerahan. Apa yang disebut pencerahan Buddha? Ya, pencerahan Buddha itu maksudnya Sang Buddha berhasil ya melenyapkan seluruh kekotoran batin, kilesa untuk pertama kalinya. Nah, jadi pada momen Waisak di mana Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna ya, di momen itu Sang Buddha berhasil melenyapkan seluruh kekotoran batin yang ada di dalam dirinya untuk pertama kalinya, dan sejak saat itu Sang Buddha ya 2 bulan kemudian kan mengajarkan Dhamma, yaitu cara untuk untuk melenyapkan kekotoran batin tersebut ya. Jadi
setelah Buddha mencapai pencerahan Buddha, Sang Buddha tidak langsung mengajar ya. Sang Buddha ya berdiam di sekitar pohon Bodhi ya selama 7 minggu berturut-turut ya. Pada minggu yang pertama Sang Buddha duduk di bawah pohon Bodhi menikmati ya, menikmati Dhamma yang telah baru saja yang didapatkannya ya melalui usahanya sendiri ya. Ya, menikmati pencerahannya gitu, menikmati pencerahan, menikmati pencerahannya selama 7 hari. Selanjutnya pada minggu kedua Sang Buddha berjalan kira-kira beberapa langkah lalu berbalik dan menatap pohon Bodhi selama 7 hari, 1 minggu. Lalu minggu ketiga, keempat dan seterusnya Sang Buddha berada di sekitar pohon Bodhi dan sampai akhirnya minggu ketujuh ya. Lalu seorang ya dewa Brahma yang disebut Brahma Sampati yang tadi juga dibacakan ya, Brahma Sampati ya meminta Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma. Nah, Brahma Sampati ini adalah ya seorang dewa Brahma yang merupakan murid dari Buddha sebelumnya ya. Buddha sebelum Buddha Gotama ya, Buddha era kita namanya Buddha Gotama, tapi Brahma Sampati itu bukan murid Buddha Gotama tapi murid Buddha sebelumnya, yaitu Buddha Kassapa. Jadi sebelum Buddha Gotama ya ada banyak Buddha, dan ya di dekatnya yang paling dekat dengan Buddha Gotama ya guru kita di era kita sekarang atau ada Buddha Kassapa. Nah, Brahma Sampati adalah seorang murid dari Buddha Kassapa. Jadi sebagai seorang Brahma dia usianya sangat panjang sekali ya. Ya, setelah dia mendengar, mengetahui ya Buddha mencapai pencerahan sempurna, dia turun ya ke alamnya, dari alamnya ya, terus tiba-tiba muncul di hadapan Buddha, merangkapkan kedua tangan yang beranjali dan mohon kepada Buddha untuk mengajarkan Dhamma ya. Karena sebelumnya Sang Buddha enggan mengajarkan Dhamma, enggan, tapi atas permohonan Brahma Sampati Sang Buddha akhirnya ya mau mengajarkan Dhamma ya. Seperti kata Brahma Sampati ya, banyak makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka, jadi Sang Buddha dimohon untuk mengajarkan Dhamma ya kepada mereka yang memiliki sedikit debu ya. Karena kebanyakan kita ya sulit sekali bertemu dengan ajaran Buddha. Kalau kita lihat kan manusia sekarang ya jumlahnya sudah semakin banyak ya, ada 8 miliar manusia, tetapi dari 8 miliar itu yang ketemu ajaran Buddha kan sangat sedikit ya. Ya, beruntung kita di antara yang sangat sedikit tersebut kita bisa bertemu dengan ajaran Buddha. Ini sebuah keberuntungan yang besar bagi kita ya. Terus akhirnya Sang Buddha memutuskan untuk mengajarkan Dhamma. Sang Buddha melihat siapa yang bisa diajarkan untuk pertama kalinya. Sang Buddha berpikir gurunya yang pertama yaitu Alara Kalama. Lalu para dewa memberitahu bahwa Alara Kalama telah tiada, baru saja beberapa hari yang lalu telah tiada. Lalu Sang Buddha berpikir gurunya yang kedua. Demikian pula guru yang kedua yang Udaka Ramaputa itu baru saja meninggal, dan mereka terlahir di alam arupa Brahma. Arupa Brahma itu alam yang sangat-sangat tinggi, jadi tidak memiliki maksudnya tubuh ya, tidak memiliki tubuh, hanya memiliki batin ya. Kalau nggak ada tubuh berarti nggak ada mata, nggak ada telinga ya. Itu kerugian buat mereka. Kalau kita nggak punya mata, nggak punya telinga, kita nggak bisa melihat dan mendengar Dhamma gitu ya. Jadi melihat dan mendengar Dhamma itu harus menggunakan mata dan telinga ya. Jadi bagi mereka yang terlahir di alam yang disebut arupa Brahma ya, mereka tidak bisa mendengar ajaran Buddha ya, kerugian buat mereka. Lalu Sang Buddha berpikir lagi siapa yang akan diajarkan Dhamma, lalu mengingat 5 orang teman seperjuangan di dalam usahanya untuk mencapai pencerahan ya, teman seperjuangannya. Tetapi waktu itu Sang Buddha melakukan suatu yang disebut penyiksaan diri ya, karena saat itu ya Sang Buddha ya melakukan pertapaan penyiksaan diri bersama mereka ya. Tetapi akhirnya mereka meninggalkan Buddha ya, pergi ke tempat lain, itu pergi ke Benares ya, cukup jauh perjalanannya. Tetapi mereka dari 5 pertapa ini yang pernah bersama-sama Buddha menjalani pertapaan penyiksaan diri ya, pertapaan yang sangat ekstrim ya. Jadi Sang Buddha itu ya
itu pernah melakukan usaha yang sangat ekstrim, yaitu pertapan penyiksaan. Tetapi pertapan penyiksaan ini tidak berhasil, ya, tidak berhasil. Lalu Sang Buddha akhirnya menyadari ini jalan yang salah, ya. Lalu memilih jalan yang disebut jalan tengah, ya. Akhirnya beliau berhasil, ya, ketika purnama di bulan Waisak itu, ya, dengan meninggalkan pertapan penyiksaan diri, mengikuti jalan tengah, Sang Buddha akhirnya berhasil. Nah, setelah itu Sang Buddha mengingat 5 teman-temannya yang bersama-sama waktu itu melakukan pertapaan penyiksaan diri. Nah, ya, mereka ketika diajarkan Dhamma itu ada kemungkinan itu bisa mencapai kesucian. Lalu Sang Buddha bertekad untuk mengajarkan Dhamma kepada mereka. Ya, Sang Buddha melihat bahwa mereka, ya, cukup jauh. Jadi Sang Buddha memutuskan untuk mengajar kepada mereka, melakukan perjalanan, ya, dari tempat Buddha di Buddha Gaya ke Benares, jalan kaki itu selama 11 hari, ya, 11 hari penuh gitu, ya, tapi malam mungkin beristirahat, ya. Jadi 11 hari itu berjalan, jadi 7 minggu itu kan 49 hari tambah 11 hari, jadi total 60 hari. Dan 11 hari kemudian, ya, Sang Buddha bertemu dengan 5 pertapa, ya, yang kita kenal sebagai, ya, 5 pertapa pertama, Kondanya, ya, Mahanama, Badia, Wapa, terus apalagi itu, ya, Asaji, ya. 5 pertapa inilah akhirnya bertemu dengan Buddha. Lalu Sang Buddha, ya, mengajarkan Dhamma Cakkappavattana Sutta, ya, sutta yang sangat-sangat penting, ya. Dhamma Cakkappavattana Sutta ini, ya, sutta merupakan, ya, inti dari ajaran Buddha, karena dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta ini terdapat ajaran yang sangat penting, yaitu yang disebut Cattari Arya Sacani, ya, 4 kebenaran mulia yang ingin sedikit nanti Bante sampaikan tentang 4 kebenaran mulia ini. Ya, jadi sebelumnya Bante menyampaikan tentang background dari Asada ini, karena apa? Karena ada 2 hal yang ingin ditekankan. Yang pertama itu kita harus mengenal Sang Buddha, ya, mengenal kehidupan Buddha sebagai guru kita. Terus yang kedua, kita mengenal ajaran Buddha, ya. Jadi 2 hal ini penting untuk kita lakukan. Kita berusaha mengenal kehidupan Sang Buddha sebagai guru kita, dan berusaha mengenal Dhamma ajaran Sang Buddha. Nah, lewat tadi Dhamma Cakkappavattana Sutta, ya. Jadi melihat status kita sebagai seorang siswa, kan. Nah, kita ini adalah siswa Buddha, ya. Ya, siswa Buddha itu kan ada 4 jenis, ya, para biku, para bikuni, ya, terus upasaka dan upasika. Ya, upasaka upasika, ya, Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu mempunyai kewajiban untuk mengenal 2 hal, ya, mengenal Sang Buddha sebagai guru dan mengenal ajaran beliau. Nah, 2 hal ini harus dikenal dengan baik, ya. Jadi tentang Asada tadi, ya, background ceritanya munculnya Asada seperti itu. Nah, di dalam background cerita Asada kita bisa mengenal kehidupan Buddha, ya. Karena, ya, pada saat itu Sang Buddha mencapai pencerahan dan tidak langsung mengajarkan Dhamma, tetapi 2 bulan kemudian baru Sang Buddha mengajarkan Dhamma untuk pertama kalinya kepada 5 orang pertapa ini, yang akhirnya nanti mereka ini setelah mengerti Dhamma, ya, memohon kepada Sang Buddha untuk diterima, ya, sebagai biku. Lalu Sang Buddha menabiskan, ya, mereka sebagai seorang biku yang disebut yang dengan cara ehi biku upasampada, ya. Dan pada momen itu Tiratana menjadi lengkap, ya. Buddha sendiri udah muncul, ya, Dhamma sudah diputar oleh Sang Bhagawa, dan terakhir, ya, Sangga, ya, para biku itu ada kayak gitu. Jadi Buddha, Dhamma dan Sangga itu lengkap. Jadi Tiratana menjadi lengkap, ya. Tiratana, Buddha, Dhamma, Sangga pada momen Asada itu lengkap. Tapi kalau momen Waisak itu baru Buddha, ya kan. Pada momen Asada Dhamma dan Sangga muncul. Jadi pada momen Asada Tiratana menjadi lengkap, seperti itu, ya. Nah, ajaran Buddha di dalam Dhamma Cakkappavattana ini ajaran yang sangat-sangat istimewa, ya. Benar-benar istimewa. Ini merupakan inti dari ajaran Buddha, yaitu 4 kebenaran mulia.
mungkin kita sudah sering mengenal 4 kebenaran mulia ya, yang terdiri dari ya disebut duka saca ya, kebenaran tentang duka. Yang kedua ya samudaya saca, kebenaran tentang asal mula dari duka itu. Yang ketiga tentang niroda saca, kebenaran tentang akhir dari duka. Yang keempat yang disebut magga saca ya, yang kebenaran mengenai jalan untuk mengakhiri duka. Jadi ada empat jenis kebenaran ini ya, tapi 4 jenis kebenaran ini sebetulnya itu saling melengkapi, mereka merupakan satu paket ya, kita nggak bisa pisah-pisahkan ini ya. Jadi 4 kebenaran ini yaitu ada di dalam hidup kita sendiri ya. Kita coba mengenal masing-masing dari kebenaran ini ya. Contohnya adalah kebenaran dari duka yang disebut duka saca ya. Kebenaran dari duka saca ini perlu untuk kita kenal ya. Sang Buddha memberikan memberikan instruksi untuk kebenaran yang pertama itu disebut parinyeya. Arti dari parinyeya itu harus dikenali ya. Duka ada pengertian dari duka itu kan artinya penderitaan, tetapi sebetulnya maknanya lebih luas dari penderitaan. Nah, maknanya itu sering dikatakan sebagai tidak memuaskan ya. Duka tidak memuaskan ya, segala hal sebetulnya buat kita tidak memuaskan ya. Apa yang disebut duka ini penderitaan ini bukan untuk kita hindari. Buddha memberikan instruksi parinyeya. Parinyeya itu artinya dikenali, diketahui ya. Dikenali, diketahui, bukan dihindarkan, dikenali. Nah, terus yang kedua samudaya saca, kebenaran tentang asal mulia duka ya. Sang Buddha menyebutkan asal mula duka disebut tanha ya. Ada 3 jenis tanha ya. Ada kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Jadi duka dan tanha ini mempunyai hubungan yang erat ya. Duka dan sebab dari duka ini mempunyai hubungan yang erat ya. Penjelasannya ya nggak bisa dipisahkan ya. Sebetulnya duka itu cuma efek daripada tanha ya. Jadi cuma efek. Maka Sang Buddha memberi instruksi duka itu bukan untuk dilenyapkan, tetapi dikenali. Tetapi sebaliknya ya, samudaya atau sebab dari duka ini harus dilenyapkan ya. Dikatakan pahataba artinya yaitu tadi dilenyapkan ya. Nah, jadi yang harus dilenyapkan atau dihindari itu ya, itu adalah sebabnya kayak gitu, bukan dukanya. Nah, kita sering berpikir menghindari duka, tetapi instruksi dari Buddha itu sebaliknya, yaitu instruksinya dikenali. Duka itu harus kita kenali ya. Apa yang disebut duka itu ya, Sang Buddha menjelaskan disebut duka, ada yang disebut kelahiran adalah duka jati, piduka ya, usia tua jara piduka, kematian juga disebut duka maran, kematian adalah duka ya. Terus berkumpul ya, dengan mereka yang kita tidak sukai juga duka. Berpisah dari mereka yang kita sayangi itu juga duka. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan itu duka. Terus singkatnya Buddha katakan ya, 5 kelompok kemelekatan disebut panca upadana kanda ini duka ya. Lebih jauh dikatakan ya, duka itu berarti disebut soka, kesedihan ya, paridewa, ratapan. Terus lagi yang disebut upayasa. Upayasa itu putus asa. Jadi antara ya kesedihan, terus ratapan dan putus asa ini sebetulnya adalah tingkat duka ya. Jadi level duka yang lebih parah gitu ya, lebih tinggi levelnya. Biasa kalau kita menghadapi misalnya menghadapi sesuatu yang nggak menyenangkan, misalnya contoh tidak mendapatkan apa yang diinginkan, atau kita bertemu dengan atau kehilangan dengan hal-hal yang kita sayangi, contohnya kita kehilangan anggota keluarga kita ya, kita sedih gitu ya. Sedih itu maksudnya penderitaan, tetapi disebut soka dalam bahasa Pali. Tetapi tingkat dari kesedihan kan macam-macam. Kalau tingkatnya lebih tinggi disebut paridewa, sehingga kita meratap, meraung gitu ya, kayak gitu. Tapi yang lebih tinggi lagi sampai disebut upayasa, putus asa ya. Mungkin kalau orang-orang yang putus asa bisa melakukan hal-hal yang ya, misalnya contohnya bisa mengakhiri hidupnya atau lain sebagainya ya. Itu
itu bisa terjadi kalau mereka udah putus asa seperti itu. Itu adalah tingkatan duka, ya, tingkatan mulai dari sedih, meratap sampai putus asa. Ya, jadi Sang Buddha menjelaskan tentang penderitaan ini cukup detail, ya. Kelahiran adalah duka. Kelahiran, kadang-kadang kita sulit memahami yang disebut kelahiran duka. Kelahiran itu maksudnya kemunculan dari tubuh dan batin ini, itu disebut kelahiran. Dan ketika tubuh ini muncul, ya, efek dari kemunculan dari, ya, kelahiran, kemunculan dari tubuh, kita akan mengalami berbagai macam bentuk penderitaan seperti usia tua, ya, kematian, sakit, ya, atau nanti kita kehilangan tadi kan, ya, berpisah apa yang kita dari yang kita cintai. Kita sering sebut kehilangan kan, kehilangan misalkan apa namanya tadi, orang-orang, atau kita kehilangan kepemilikan kita, ya, barang-barang kita, ya, barang-barang yang kita punya, itu disebut kehilangan. Atau kita berada dalam situasi harus bertemu, berkumpul, ya, dengan orang-orang yang, ya, nggak maksudnya menyakiti kita, ya. Sering-sering kalau di dalam bahasa sekarang disebut tonik, ya, apa namanya, hubungan yang nggak bagus gitu, ya, hubungan yang saling merusak kayak gitu. Kayak gitu, karena kalau kita berada di situasi itu disebut kita penderitaan. Jadi penderitaan itu atau duka itu tidak memuaskan ini, itu bisa, ya, disebut ada penderitaan fisik, ada penderitaan batin, kayak gitu. Nah, duka ini kita harus explore, kita harus kenali gitu. Bukan untuk dihindari gitu. Karena ini cuma merupakan efek daripada kekotoran batin, daripada kilesa kita gitu. Merupakan efek aja. Nah, jadi yang harus kita lenyapkan gitu, ya, itu adalah sumbernya, ya. Jadi ini mirip ketika misalkan kalau kita jadi kalau kita memandang 4 kebenaran mulia ini, kita seperti kalau kita pergi ke dokter, ya. Kalau kita pergi ke dokter kan, ya, kita misalkan misalnya berbicara sama dokter, ya, mengungkapkan misalnya kesakitan kita, gejala-gejala yang dokter lalu menganalisa gitu, ya. Kita ini sakit apa, ketika dia menyimpulkan kita sakit apa, disebabkan oleh apa, ya kan, sakitnya apa gitu, ya, sakitnya penderitaan, tetapi sakitnya ada sebabnya, ada virus, ya, virusnya, sebabnya virus tertentu gitu, ya. Lalu dokternya bilang, ya, maksudnya ini pasti sembuh gitu, ya, ya, punya potensi sembuh kayak gitu, terus memberikan resep obat ini kalau kita makan teratur bisa sembuh kayak gitu. Nah, itu 4 kebenaran mulia, kita memandangnya bisa seperti itu. Ketika seorang dokter menganalisa penyakit, menyimpulkan sebabnya gitu, ya, sumber dari penyakit itu, ya, memberitahu ini pasti sembuh karena memang udah ada obatnya gitu, dan kita mulai meminum obatnya. Jadi 4 kebenaran mulia itu dipandang seperti kalau kita pergi ke seorang dokter, ya. Penderitaan itu, ya, atau duka itu, ya, kita nggak bisa hindari gitu, ya. Tetapi yang harus kita lenyapkan itu sumbernya gitu, ya. Penderitaan itu memang terjadi, ya, karena keadaan kita, ya, kelahiran kita sebagai manusia itu membawa efek, ya, maksudnya udah satu paket sama penderitaan gitu. Karena yang disebut kelahiran, kemunculan dari tubuh, kemunculan dari batin itu, ya, itu memang tempatnya penderitaan. Jadi penderitaan itu memang sudah bagian dari keseharian kita, bagian sesuatu yang alami gitu, ya, yang ada di dalam hidup kita. Nah, tidak memuaskan. Jadi kita harus mengenal itu penderitaan kayak gitu, mengenal, karena ketika kita mengenal itu kita bisa menerima keadaan tersebut, ya. Kita akan bisa menerima, ketika kita bisa menerima itu akan sedikit melonggarkan apa yang terjadi sama diri kita. Kalau kita lagi misalnya kurang beruntung atau lagi mendapatkan penderitaan lah, ketika kita mengenal penderitaan itu sebetulnya itu udah cukup melonggarkan penderitaan itu sendiri, ya. Duka atau penderitaan itu atau tidak memuaskan ini memang, ya, terjadi, ya. Sebetulnya sifat dari duka itu bersifat bersifat batin gitu, ya.
bersifat batin. Jadi kalau misalkan apa yang atau sering disebut penderitaan batin, ya. Jadi atau penderitaan itu ya, itu memang sifatnya ya dialami atau kita mengalaminya lewat batin kita, ya. Ya, kita ambil contoh sederhana gini. Jadi ini maksudnya Bante jelasin ini dalam rangka kita memahami derita itu seperti apa, ya, duka itu seperti apa, gitu ya. Contoh kalau misalnya kita lagi sakit, ya, kita lagi sakit, maksudnya kita lagi sakit karena kita memiliki penyakit. Jadi rasa sakit itu ya bisa timbul ya karena misalnya kita memiliki lagi sakit, jadi karena kita memiliki penyakit tertentu, ya. Tetapi ada juga rasa sakit yang muncul kalau kita misalkan maksudnya kalau kita nggak punya penyakit, kadang-kadang kita muncul rasa sakit, ya kan. Jadi antara rasa sakit sama penyakit itu sesuatu dua hal yang berbeda, gitu ya. Tuh, misalnya kalau kita lagi sakit jantung atau sakit yang nggak usah berat-berat ya, kalau sakit jantung kan berat gitu, sakit yang sederhana, sakit flu gitu ya, mungkin gejalanya apa, panas dingin kayak gitu. Nah, panas dingin kita rasain sakit kan, ada rasa tidak nyaman di tubuh. Nah, rasa sakit atau rasa tidak nyaman yang ada di tubuh itu disebut penderitaan, duka gitu ya. Nah, kadang-kadang ya walaupun kita tidak memiliki penyakit tapi rasa sakit bisa muncul kok. Contohnya apa? Ya, coba kalau kita duduk terus seperti ini, kita bisa nggak mempertahankan posisi duduk terus? Bisa, tapi apa yang terjadi sama kita? Itu rasa sakit muncul, ya kan? Akan muncul ya. Makanya bahkan kalau misalnya kita di rumah tidur terus sepanjang hari, nyaman nggak? Nggak nyaman kan? Betul ya? Nah, ketidaknyamanan itu, ya kan, sifatnya itu kan memang batin. Jadi yang namanya rasa sakit disebut ya itu lebih tepatnya disebut perasaan, ya. Jadi perasaan, di dalam perasaan itu ada apa namanya, ada 6 jenis, ya. Terdiri sebetulnya dari 3 jenis, ya. Ya, perasaan nyaman atau terus perasaan tidak nyaman dan perasaan netral. Nah, ini ada di dalam tubuh. Jadi terkondisi sama tubuh kita atau memang ya sudah terkondisi sama batin kita. Jadi ada dua, ada tubuh dan batin yang mengalami 3 jenis perasaan itu. Jadi totalnya ada 6 jenis. Nah, contoh kalau kita mengalami sakit, ya, nah, sebetulnya yang kita alami rasa tidak nyaman itu, yang rasa tidak nyaman itu, ya, perasaan tidak nyaman itu terkondisi sama tubuh kita. Ya, tubuh kita misalnya panas dingin kayak gitu, panas dingin. Nah, terkondisi rasa tidak nyaman itu disebut duka kayak gitu, ya. Itu kalau kita lagi sakit flu. Kadang-kadang kalau nggak lagi sakit flu, ya kita duduk terus atau kita berdiri terus, ya rasa sakit muncul kan. Ya, tapi kita tidak memiliki penyakit saat itu. Jadi antara rasa sakit sama penyakit itu dua hal yang berbeda, ya. Rasa sakit itu disebut duka atau perasaan perasaan tidak nyaman yang terkondisi karena tubuh kita. Ada juga perasaan yang tidak nyaman atau yang sering kita sebut tidak bahagia, ya, karena memang batin. Contohnya tadi apa? Ya, tadi misalnya contoh kalau kita kehilangan, ya ada rasa tidak nyaman, rasa tertekan, ya. Ya, Sang Buddha menyebutnya soka, kesedihan, sedih gitu ya, sedih. Kalau sedih itu kan apa? Ya kan perasaan tidak nyaman di dalam batin kita kan, karena kita misalkan kehilangan sesuatu atau kehilangan keluarga kita misalkan baru saja meninggal gitu, kita sedih, ya, sampai kalau kesedihan kita meningkat disebut paridewa, kita sampai meratap, menangis gitu ya, menangis, meraung. Nah, tapi kalau kesedihannya itu terus saja meningkat disebut upayasa, ya, sampai kita menjadi putus asa, ya. Seperti itu. Jadi tingkat dari penderitaan itu ya levelnya berbeda-beda gitu. Apalagi contohnya tadi ya penderitaan batin kayak gitu. Jadi ada 2 jenis penderitaan batin dan penderitaan fisik. Walaupun disebut penderitaan fisik, sebetulnya kita yang namanya perasaan, ya, perasaan menderita secara batin dan menderita secara fisik, bukan berarti ya fisiknya yang menderita, ya. Sebetulnya fisik itu tidak dapat merasakan penderitaan karena fisiknya sifatnya ya bergerak secara alamiah gitu. Contoh
Kalau misalkan kalau kita melihat orang yang meninggal gitu ya. Orang yang meninggal kan ketika orang yang meninggal itu batinnya sudah tidak ada di situ gitu ya. Jadi ya kadang-kadang kita kubur kan, dikremasi atau kubur kan, mereka menderita nggak? Enggak kan karena sudah menjadi mayat. Makanya walaupun ya kita tahu ya bahwa memang penderitaan itu ada, sebetulnya yang disebut penderitaan fisik bukan seperti itu. Jadi penderitaan fisik, jadi penderitaan yang terkondisi karena fisik kita. Ya, ada yang penderitaan terkondisi karena batin kita. Jadi yang disebut penderitaan itu sebetulnya memang bersifat yang batin, disebut perasaan tadi ya. Perasaan itu memang seperti itu. Nah, ini adalah upaya kita untuk mengenal penderitaan. Sejauh mana kita mengenal penderitaan ini akan sangat bagus buat kita. Jadi kita mengenal ajaran Buddha gitu. Sebetulnya kalau ajaran Buddha itu bukan sesuatu yang jauh dari hidup kita ya, bukan sesuatu yang berada di luar jangkauan kita. Ajaran Buddha itu sangat dekat dengan hidup kita gitu ya. Ya, ajaran tentang duka ini kan, contoh ajaran tentang keempat kebenaran mulia ini, itu adalah ajaran tentang diri kita, bukan orang lain. Ya, bukan sesuatu yang di luar kita, tetapi di dalam diri kita. Kita melihat penderitaan itu akan ada kan, terjadi sama siapa? Kepada siapa? Kepada diri kita, kepada semua makhluk gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ajaran Buddha sesuatu yang dekat ya. Kalau misalnya contoh kalau kita belajar ya ajaran yang lain gitu, ajaran ya ilmu yang biasa kita dapatkan di bangku sekolah ya, tentang mungkin ilmu fisika, ilmu teknik itu kan kita terapkan untuk keduniawian. Tetapi ajaran Buddha, nah ini kita bisa terapkan untuk diri kita sendiri, untuk hidup kita sendiri. Jadi ajaran Buddha itu sesuatu yang dekat ya. Ketika kita mampu memahami ajaran Buddha, contohnya ajaran tentang 4 kebenaran mulia ini akan berguna, sangat-sangat berguna untuk hidup kita. Semakin kita mengenal ajaran Buddha, nah, maka keyakinan kita bisa tumbuh ya, bisa berkembang tumbuh ya terhadap ajaran Buddha gitu. Karena keyakinan itu sifatnya nggak stagnan gitu ya. Nah, semakin kita mengenal, kita menyaksikan sendiri ajaran Buddha itu terjadi di dalam hidup kita, bekerja pada hidup kita. Dan seperti ajaran Buddha itu hidup di dalam hidup kita kayak gitu. Ya, menyala lah istilahnya kayak gitu. Dalam hidup kita. Jadi penting sekali untuk memahami ajaran Buddha. Sejauh mana kita mengenal ajaran Buddha, ya sejauh itu pula nanti keyakinan kita meningkat terhadap ajaran Buddha. Ya. Jadi kadang-kadang Bante berusaha menjelaskan tentang duka ini, ya, maksudnya berupaya supaya kita bisa mengerti lebih jauh ya tentang duka. Jadi Sang Buddha memberi instruksi tentang duka ini dikenali ya, parinyeya, bahasa palingnya parinyeya itu artinya dikenali, diketahui dengan jelas gitu ya. Bukan dihindari, juga bukan untuk ditolak gitu ya. Semakin kita menghindari, ditolak kan nanti itu semakin pressing buat kita, akhirnya penderitaan tuh levelnya akan meningkat seperti itu. Tetapi kalau kita mulai mengenali, mencoba berusaha mencari tahu sebetulnya apa yang terjadi ya gitu. Ini akan melonggarkan ikatan dari cengkraman duka itu kayak gitu ya. Jadi penting buat kita untuk ya mengikuti ajaran Buddha dengan tepat. Sang Buddha memberi instruksi tentang duka ini untuk dikenali, parinyeya ya, bukan untuk dihindari, juga bukan untuk ditolak gitu ya. Tapi dikenali, semakin baik kita mengenali, ini akan sebetulnya melonggarkan ikatan dari duka itu sendiri, melonggarkan cekraman dari duka itu sendiri ya. Nanti lanjutin sedikit ya tentang duka ini. Karena ini sebetulnya penjelasannya panjang ya. Tapi dicoba memakai bahasa yang cukup sederhana kayak gitu, supaya kita bisa mengerti. Tadi Bante menjelaskan tentang perasaan duka wedana. Nah, sebetulnya duka wedana itu tadi 3 jenis gitu ya. Ada tidak nyaman ya, kalau secara fisik kita sebut tidak nyaman, terus nyaman dan netral kayak gitu. Perasaan biasa-biasa saya terjadi, terkondisi karena fisik dan terkondisi karena batin. Nah, khususnya terkondisi karena fisik ya, sebetulnya cuma terkondisi karena fisik, tapi bukan itu fisik sendiri ya. Fisik tidak mengalami penderitaan, tetapi fisik ya dicengkeram oleh penderitaan dalam bentuk yang berbeda. Ya, ini akan sedikit sulit dijelaskan, tetapi nanti coba pelan-pelan ya. Kayak gitu. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, kalau kita misalnya merenung apa sih yang terjadi sama kita, sebetulnya cuma perasaan derita yang muncul ya.
muncul terkondisi karena karena keberadaan fisik kita atau karena keberadaan batin kita. Kalau keberadaan batin itu lebih gampang untuk kita ketahui, ya. Ya, tapi perasaan duka atau perasaan penderitaan ini memang ada kayak gitu. Kayak gitu. Contohnya kalau kita kehilangan kayak gitu atau kita tidak mendapatkan apa yang diinginkan, Sang Buddha memberikan contoh seperti itu. Kita bertemu atau kita harus berkumpul dengan situasi yang tidak menyenangkan buat kita tuh timbul ya tekanan buat kita ya. Tekanan seperti nggak enak, rasa nggak enak di batin kita. Nah, rasa nggak enak itu apa? Penderitaan, duka itu sendiri. Buat kita sangat tidak memuaskan kan? Kayak gitu. Terus kalau kita harus kehilangan, berpisah, ya juga sama kan gitu. Tidak memuaskan, ada tekanan dalam batin kita. Itu nggak nyaman buat kita dalam batin kita. Nah, nggak kenyamanan itu levelnya berbeda-beda. Ya mungkin sedih biasa. Nanti kalau levelnya naik, ya kita sampai meratap. Levelnya naik lagi, yang disebut ya upayasa, putus asa gitu. Seperti itu ya. Jadi lebih terlihat jelas kalau penderitaan batin. Kalau penderitaan fisik sebetulnya memang yang perasaan derita secara fisik ini ya memang hanya kondisi ya. Ya jadi fisiknya itu cuma kondisi. Jadi penderitaan itu perasaan duka itu sifatnya memang batin gitu ya. Itu bukannya fisik gitu ya. Disebut perasaan wedana itu perasaan itu ya. Duka wedana itu memang sifatnya batin. Jadi perasaan juga kan sifatnya ada yang menyenangkan, disebut suka wedana ya. Tapi Sang Buddha mengatakan itu juga jenis dari duka. Ya, kenapa disebut itu? Itu lebih tepatnya dikatakan disebut viparinama duka ya. Jadi penderitaan yang sifatnya sementara. Jadi kalau kita mengalami perasaan yang menyenangkan ya kan. Contohnya kalau kita lagi makan enak ya, kan ada perasaan menyenangkan, tetapi perasaan menyenangkan ini sifatnya sementara, viparinama. Ya nanti akan tergantikan kembali ya dengan perasaan yang lain ya. Jarang sekali kita menikmati perasaan yang nyaman gitu ya. Tetapi sebetulnya kehidupan kita sebagai manusia nih, saya kasih tahu ya, kehidupan manusia kita banyak menikmati perasaan yang menyenangkan. Berbeda sekali ketika kita hidup nanti terlahir di alam-alam yang rendah loh. Ya kalau kita terlahir di alam-alam yang rendah, menjadi binatang, menjadi hantu atau menjadi peta ya. Atau bahkan yang paling ekstrim nanti kita sampai terlahir di alam neraka, itu yang dominan dalam diri kita itu perasaan yang tidak menyenangkan ya, duka wedana atau domanasa wedana itu terus menerus kita didera oleh perasaan yang tidak menyenangkan sepanjang hidup kita. Tetapi berbeda sekali, kita cukup beruntung sekali kita lahir jadi manusia ya. Perasaan yang menyenangkan sebetulnya seringkali muncul, bahkan kalau kita nanti bisa terlahir menjadi dewa, itu ya dominan sekali perasaan yang menyenangkan itu dibandingkan perasaan yang tidak menyenangkan yang muncul di dalam proses batin kita kayak gitu. Nah jadi ada alam rendah itu dominannya perasaan tidak menyenangkan, itu didera ya, sangat menyakitkan. Berbeda sekali nanti kita kelahir jadi makhluk dewa atau manusia. Contohnya kita lahir sebagai manusia kan sekarang kita menerima ya begitu banyak perasaan yang menyenangkan. Nah, perasaan menyenangkan Sang Buddha menyebutnya juga duka. Disebut juga viparinama duka. Duka yang sifatnya sementara, karena perasaan itu mempunyai sifat sementara. Ya. Ya, jadi contoh kalau kita makan sesuatu yang enak, coba kita terus-terusan makan. Bosen nggak? Bosen, akhirnya berganti jadi perasaan tidak menyenangkan. Awalnya enak. Kalau kita makan sekali, 2 kali, 4 kali, 10 kali bahkan ya sebentar kemudian kita udah nggak suka lagi, betul ya? Nah, itu disebut viparinama duka. Ya, sementara, sifatnya benar-benar sementara. Ya, jadi perasaan itu juga duka. Ya, duka ini mencekram kehidupan kita, baik secara batin maupun secara fisik. Nah, kalau secara fisik bagaimana? Nah, kalau secara fisik ini disebut kelahiran tadi, kemunculan. Ketika udah muncul, ya itulah duka kayak gitu. Karena ketika muncul fisik itu, kenapa disebut duka? Ya, kemunculan fisik itu kita akan bertemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Contoh kelahiran kita kan, kelahiran disebut duka. Sang Buddha menyebut kelahiran adalah duka. Karena apa yang terjadi di kelahiran? Kelahiran ada kemunculan dari fisik dan batin kan? Nah, ketika kelahiran muncul kayak kita kan muncul untuk pertama kalinya. Kita bisa ingat gak berapa banyak kita mengalami ya hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita? Kan cukup banyak kan? Ya, mungkin di antara kita di sini ada yang berumur panjang, itu berumur banyak gitu ya, kan mengalami ketuaan.
Ya, ketika mengalami ketuaan, bagaimana yang terjadi dengan fisiknya kita? Ya, dengan fisik kita. Ya, ya sangat tidak nyaman kan, bukan kan? Bergerak susah, apa susah, kayak gitu. Nah, itulah duka. Nah, tetapi kita harus mengerti bahwa duka ya ini harus dikenali, bukan ditolak, bukan dihindari, benar-benar dikenali. Yang harus dihindar, maksudnya yang harus dilenyapkan itu disebut sumbernya, sumber duka. Ya, nah, ada nggak duka ini sebetulnya bisa lenyap nggak? Bisa dengan cara melenyapkan ya sumbernya. Ketika sumbernya udah lenyap disebut niroda saca itu muncul. Maka Sang Buddha menjelaskan tentang niroda saca ini harus direalisasi, diwujudkan atau dicapai ya. Saci kataba ya. Seperti itu instruksinya seperti itu. Saci kataba diwujudkan, direalisasi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan kebenaran mulia yang keempat ya, dengan kebenaran mulia Magga Saca. Apa sih kebenaran mulia keempat? Yaitu jalan mulia beruas 8 atau sering disebut jalan tengah. Jalan yang ditemukan oleh Buddha sendiri di bawah pohon Bodhi. Dan Sang Buddha mengajar tentang jalan mulia beruas 8 ini berulang kali sepanjang hidupnya. Ya, jalan tengah, jalan mulia beruas 8 yang terdiri dari sila samadhi panya. Sila samadhi panya lah yang kita terapkan di dalam kehidupan kita, sehingga nanti sedikit-sedikit nanti sila samadhi panya ini akan tumbuh dalam diri kita. Nah, nanti akan ya pada akhirnya yang sila samadhi panya itu yang akan mampu ya kan ya melenyapkan sumber duka itu, sehingga maksudnya akhir dari duka disebut niroda itu terwujud seperti itu. Nah, itu disebut 4 kebenaran mulia. Jadi 4 kebenaran mulia itu ajaran Buddha yang sangat penting ya, ajaran yang dekat dalam hidup kita, bukan jauh kemana-mana ya, kayak gitu. Sebetulnya masih cukup panjang nih Bante menjelaskan, tetapi waktunya tidak cukup. Tapi Bante singkat lagi, ada antara duka dan sebab duka sebetulnya ada satu link yang putus di situ. Ya, ini ada link yang putus. Ini dijelaskan di dalam ajaran tentang Paticca Samuppada. Ya, jadi ada di tengah-tengahnya ada link. Linknya apa tuh? Kamma. Ya, ada kamma. Jadi sebab duka itu ya disebut tanha ini nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung untuk menimbulkan duka, tetapi perlu pengkondisi yang lain disebut kamma ya. Jadi ada sebab duka, ada kilesa ini memproduksi kamma. Nah, kamma ini yang akan menjadi sebab langsung dari berbagai macam bentuk penderitaan yang kita alami. Itu linknya di situ, dan sehubungan dengan dengan sebab duka yang disebut tanha. Ya, tanha sebetulnya juga nggak berdiri sendiri ya. Nah, di dalam Paticca Samuppada dijelaskan akar dari tanha ini disebut awija. Jadi tanha dan awija ini sebetulnya yang menggerakkan ya. Jadi ketika kita mau menghapus tanha ya, kita harus menghapus sumbernya gitu ya. Ya, penyebab utamanya dan munculnya tanha. Jadi tanha ini sebetulnya maksudnya penyebab langsungnya, tetapi penyebab terdekatnya disebutnya. Tapi penyebab utama dari semua kekotoran batin adalah awija ya, kegelapan batin. Jadi kalau kita jalan mulia beruas 8 itu ya, itu melenyapkan awija, sehingga ketika awija lenyap ya seluruhnya akan lenyap ya, niroda tercapai kayak gitu. Nah, ini dijelaskan di dalam ajaran Buddha yang disebut Paticca Samuppada. Jadi ajaran tentang Paticca Samuppada itu sangat link dengan dua ajaran, dua kebenaran mulia yang pertama dan kebenaran mulia yang kedua kayak gitu. Jadi kita harus mengerti ini dengan baik ya, sehingga nanti kita mampu memahaminya, sehingga nanti kita melakukannya tidak salah kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, sekali lagi sebagai kesimpulannya ya, 4 kebenaran mulia ini ajaran Buddha yang sangat istimewa ya, ajaran Buddha yang dekat ya, bukan jauh ya, dekat dalam diri kita, ajaran yang terjadi di dalam diri kita. Jadi sehingga Bante berpikir kalau bisa ya, kita bisa mampu menyalahkan ajaran itu di dalam diri kita ya. Kita melihat sendiri terjadi di dalam diri kita penderitaan dan sebabnya itu kayak gitu ya. Jadi semoga apa yang disampaikan ini ya bisa menambah
pengertian kita ya tentang derita dan sebabnya. Kita bisa melonggarkan penderitaan, bahkan dengan mengerti tentang penderitaan itu, bahkan kita mampu melenyapkan penderitaan dengan cara melenyapkan sumber dari penderitaan tersebut ya. Sebagai akhirnya Bente mengucapkan selamat Hari Asada 2567. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih semuanya.